Perkenalkan, saya Amadia Sekar dengan NIM 123210049. Di sini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 7 akan memaparkan hasil observasi kami. Kami mengobservasi sawah milik Ibu Mariani atau biasa kami sebut sebagai Budemar yang bertepatan di Berbas, Sleman, Yogyakarta. Budemar ini memiliki sawah seluas 1.500 meter dan dia mulai bertani pada tahun 2002 sampai dengan sekarang ini. Selama bertahun-tahun, Budemar mencoba berbagai macam tanaman seperti padi, cabai, dan juga kacang. Dari ketiga tanaman tersebut, diketahui bahwa yang paling menguntungkan adalah cabai dan yang paling stabil adalah padi. Air yang mengaliri sawah beliau ini berasal dari kali atau sungai kecil. Juga terdapat sumur di belakang untuk membersihkan diri setelah bertani. Budemar tidak mengalami kesulitan apapun pada saat bertani, apalagi dalam memberikan jarak antara padi yang satu dengan yang lainnya karena beliau memiliki alat bernama garuk kayu. Teknik penanaman padi beliau pun seperti pada umumnya. Beliau tidak menggunakan media ikan karena banyaknya hewan garangan di sekitar sawah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas kendala pada cabai. Cabai tidak stabil sehingga hanya bertahan beberapa tahun saja. Banyak terjadi gagal panen, hal ini dikarenakan tanaman cabai mudah terserang penyakit. Dan juga harga pasarannya tidak menentu. Berikut contoh virus pada tanaman cabai, yaitu virus mosaik. Hama utama pada tanaman padi adalah hama wereng. Jadi hama wereng ini menyerang padi dan kemudian menyebarkan virus tungro. Yang virus tungro ini akan menyebabkan padi menjadi kering dan gagal panen. Ciri-ciri padi yang gagal panen adalah warna padi yang menjadi kuning dan jadi kering. Dulu ada kelompok tani agar mereka menanam secara serentak. Tujuannya untuk menghindari hama. Akan tetapi sekarang sudah tidak aktif karena tidak ada penggeraknya. Sehingga dalam menanggulangi hama jadi kesulitan dan dalam pembelian pupuk tidak ada subsidi. Sistemnya adalah membeli sendiri dari toko pertanian 1 karung 50 kilo dan harganya 600.000. Jadi untuk kendala selanjutnya adalah kendala saat pengeringan. Kendala ini salah satu faktor terbesarnya adalah cuaca. Karena padi yang sudah dipanen dan sudah digiling harus segera dijemur agar tidak tumbuh jamur atau lembab sehingga nanti muncul kutu jamur, kutu beras. Selain itu, kendala selanjutnya saat penjemuran atau pengeringan adalah dimakan ayam. Nah, saat penjemuran misalnya ayam akan mengobrak-abrik padi yang sudah ditata oleh petani, tapi itu merupakan kendala yang minor ya menurut saya. Baik, selanjutnya ada alat yang biasanya digunakan untuk bertani maupun memanen. Yang pertama, ada traktor. Traktor di sini digunakan untuk membajak sawah atau menciptakan keadaan fisik tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman, yang dimana traktor di sini bekerja secara mekanis dan berskala besar. Untuk manfaat penggunaan traktornya sendiri, yaitu pastinya yang pertama pekerjaan pasti lebih cepat. Kemudian mudah digunakan dan praktis, ada hasil yang baik, dan mengurangi biaya produksi. Kemudian yang kedua yaitu ada alat sabit. Sabit di sini untuk memotong tangkai padi secara cepat. Jadi ketika padi sudah menguning atau sudah mulai dipanen atau sudah saatnya dipanen, maka sabit ini digunakan untuk memotong dari tangkainya saja, kemudian nanti dikumpulkan menjadi satu. Dan yang ketiga yaitu ada gebot. Gebot di sini yaitu alat perontok padi tradisional, yaitu berupa rak perontok yang terbuat dari bambu atau kayu dengan 4 kaki berdiri di atas tanah. Dan caranya yaitu dengan membanting malai dengan memegang jeraminya pada kayu atau rangka bambu, yaitu gebot tadi, hingga gabah terlepas dari malainya. Selanjutnya, Proses yang selanjutnya adalah proses penggilingan. Setelah padi benar-benar kering dan selesai dipanen dan dijemur,
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh narasumber kami adalah menggiling padi tersebut menjadi beras yang dapat dikonsumsi oleh kita. Penggilingannya biasanya memanggil jasa tukang giling keliling yang biasanya melewati rumah-rumah atau melewati jalan depan rumah warga. Biasanya penggilingan ini menggunakan sebuah mesin mobil yang di belakangnya dilengkapi dengan alat penggiling padi yang dapat digunakan untuk menggiling padi secara maksimal. Kami mengobservasi lebih lanjut mengenai hal yang penting, tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Untuk yang penting dan tidak mendesak adalah cuaca. Untuk yang penting mendesak adalah kelompok tani, pupuk, hama dan juga pestisida. Untuk yang mendesak tidak penting adalah bensin, dan untuk yang tidak mendesak dan tidak penting adalah yang dimakan ayam. Berikut kami paparkan mengenai langkah-langkah dalam menanam padi Ibu Maryani. Untuk yang pertama adalah penanaman benih, yang kedua pemberian pupuk, yang ketiga adalah pembersihan, yang keempat panen, yang kelima penjemuran, dan yang terakhir adalah penggilingan sebelum dijadikan nasi. Sekian dari kami kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.